Ikhwati iman rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat limpahan rahmat dan karunia hidayah darinya, kita dapat kembali berkumpul, bermuajahah dan bersilaturahim dalam rangka bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dalam bentuk amalan ibadah, yaitu ibadah talabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah ke masjid ini senantiasa diiringi dengan niat yang ikhlas karena Allah, sehingga menjadi amalan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Sekalipun kondisi cuaca cukup dingin ya Bu, tadi di siang hari turun hujan cukup besar. Kita memohon berdoa kepada Allah apabila turun hujan, mudah-mudahan hujan itu mendatangkan manfaat bagi kita sekalian. Biasanya kalau setelah turun hujan kondisi cuaca teh tiris. Dina kondisi tiris siga ayeuna raosna teh naon Pak Bu? Ngagoler. Terus naon deui? Selimutan ya. Tapi alhamdulillah bapak-bapak dan ibu-ibu istiqomah untuk melaksanakan kewajiban talabul ilmi sekalipun kondisi cuacanya cukup dingin. Mudah-mudahan amalan ibadah ini diterima oleh Allah dan ilmu yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Hadirin hadirat ikhwati iman rahimakumullah. Dunia yang kita tinggali saat ini satu saat akan dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu seluruh manusia akan dibangkitkan oleh Allah, dikumpulkan di kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat. Nanti di akhirat itu manusia terpisah-pisah. Ada golongan ahli surga, ada golongan ahli neraka. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah ke-30. Cik Pak Bu ari surah ke-30 teh surah naon? Bade dipapai heula mangga Pak Bu. Surah ke-30 surah Ar-Rum. Di ayat ke-43-nya Allah Azza wa Jalla menyampaikan di ujung ayatnya, yauma idzi yasaddaun, pada hari itu yaitu di akhirat kelak manusia akan terpisah-pisah. Manusia akan terbagi pada dua golongan. Satu golongan termasuk ahli surga, satu golongan lagi termasuk ahli neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikannya di dalam Al-Quran surah As-Surah. Tah ari surah As-Surah nomor urutna dina Al-Quran nomor keberapa? Tadi mah ditaros teh nami surahna, ayeuna mah ditaros nomor surahna. Tadi Ar-Rum surah ke-30. Kalau As-Surah surah keberapa? Surah ke-42. Di dalam ayat ke-7 Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Nanti di akhirat itu sebagian segolongan masuk ke dalam surga dan sebagian lagi atau segolongan lagi masuk ke dalam as-sa'ir.
As-sa'ir adalah istilah yang mengungkapkan tentang neraka, atau disebut oleh para ulama ismun min asma'in nar, nama di antara nama-nama neraka. Jadi dalam ayat itu Allah Azza wa Jalla menegaskan nanti di akhirat ada yang menjadi ahli surga, ada yang menjadi ahli neraka. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Tentu kita semuanya ingin masuk surga. Saya yakin kalau ditanya ingin masuk surga, ingin masuk neraka, jawabannya pasti sama, ingin masuk surga. Di dia ayat yang ingin masuk neraka? Nah, tidak ada ya. Karena seseorang disebut sukses itu dalam Al-Quran disebutkan ketika seseorang itu menjadi ahli surga. Faman zuhjiha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dimasukkan ke dalam surga dan dihindarkan dari siksaan api neraka. Apunten terjemahna terbaliknya, faman zuhjiha 'anil nar, barang siapa yang dihindarkan dari siksaan api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, sungguh dia telah sukses alias meraih kemenangan. Jadi semuanya ingin masuk surga. Mudah-mudahan kita pun termasuk di dalamnya, menjadi golongan ahli surga. Nah, yang akan kita bahas judulnya adalah balasan bagi al-abrar dan al-fujjar. Lanjutan tadabbur Al-Quran surah Al-Infitar. Ada amalan-amalan yang dapat mengantarkan seseorang masuk ke dalam surga, dan ada amalan atau perbuatan yang mengantarkan seseorang masuk ke dalam api neraka. Al-abrar, tempat kembalinya nanti di surga. Al-fujjar, tempat kembalinya nanti di neraka. Siapakah al-abrar dan al-fujjar itu? Itulah yang akan kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Hadirin hadirat ikhwati iman rahimani wa rahimakumullah. Dalam surah Al-Infitar, di ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, Allah menjelaskan tentang kengerian peristiwa dahsyat nanti di hari kiamat. Idas sama'un fatarat, apabila langit terbelah. Wa idal kawakibun tasarat, apabila bintang-bintang jatuh berserakan, sehingga di bumi akan terjadi kegelapan yang begitu luar biasa. Wa idal biharu fujirat, apabila lautan-lautan diluapkan airnya ke daratan. Wa idal kuburu bu'sirat, apabila isi kuburan dibongkar. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, nanti di akhirat akan diketahui oleh masing-masing manusia apa yang telah dia kerjakan dan apa yang telah dia lalaikan. Lalu di ayat ke-6, ke-7, ke-8, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan ternyata ada di antara manusia yang durhaka kepada Allah. Padahal Allah itu maha baik, Allah maha pemberi karunia, Allah yang maha memberikan nikmat kepada kita. Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Wahai manusia, apa yang menyebabkan kamu durhaka kepada Rabbmu, yaitu kepada Allah yang maha pemurah. Huruf ma dalam ayat itu termasuk istifham, yaitu bentuk pertanyaan. Namun pertanyaan itu tidak menuntut jawaban secara lisan.
Para ulama menjelaskan kalimat istifham di dalam ayat itu bermakna taubih, hinaan atau celaan. Allah sedang menghinakan, mencelakan manusia-manusia yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha memberikan nikmat, Allah Maha memberikan karunia, lah kok ternyata masih ada saja yang durhaka kepada Allah. Lalu Allah sebutkan di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan, yaitu nikmat jasad dan nikmat penciptaan kita. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Dialah Allah yang telah menciptakanmu, menjadikan kejadianmu sempurna, dan menjadikan struktur tubuhmu seimbang. Fi ayyi suratin ma sa'arakabak, dalam bentuk apa saja yang Allah kehendaki, Allah telah membentuk tubuhmu. Mata disimpan di bagian depan muka, telinga samping kanan samping kiri, hidung lubangnya menghadap ke bawah. Cik Pak, Bu, kumaha pami lubang hidung ku Allah teh dibalikeun ka luhur. Musim hujan kieu riweuh. Mata disimpan di kanan, di kiri, telinga disimpan di bagian depan. Nah, seluruh yang ada dalam tubuh kita ini semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka banyaklah bersyukur kepadanya. Itu bagian yang kedua. Ini sudah dibahas, saya mengulas dulu apa yang telah disampaikan. Lalu di ayat ke-9, 10, 11, 12 pada pertemuan sebelumnya kita mengangkat judul, ingat manusia itu ada yang mengawasi. Di antara faktor penyebab yang menyebabkan manusia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, kalla bal tukadzibuna biddin. Sekali-kali tidak, bahkan mereka itu mendustakan hari pembalasan. Di antara faktor penyebab manusia durhaka kepada Allah karena tidak yakin adanya hari pembalasan. Amun geus maut mah maut we. Mumpung hirup berbuat maksiat, berbuat dosa-dosa. Ada yang seperti itu, Pak Bu? Banyak itu. Tidak yakin adanya hari pembalasan, tidak yakin adanya akhirat, adanya surga, adanya neraka, sehingga di dalam kehidupan di dunianya hanya diisi dengan perbuatan-perbuatan dosa. Lalu Allah ingatkan, wa inna 'alaikum lahafidin. Masih ingat wawunya itu termasuk wawu apa? Atau masih lupa Pak Bu? Oh, masih lupa. Wawunya itu termasuk wawul hal. Kata para ulama bimakna haliyah, menunjukkan keadaan. Maka diartikan padahal. Inna sesungguhnya alaikum bagi kalian lahafidin. Lamnya taukid, benar-benar, alias sungguh, hafidin, ada yang mengawasi. Siapa yang mengawasi kita? Para malaikat. Jadi makna ayat ini wa inna 'alaikum lahafidin bimakna wa inna 'alaikum lal malaikata hafidin. Padahal sesungguhnya bagi kalian ada para malaikat yang mengawasi. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamin wa 'anis simal qa'idun. Ingatlah, di antara kalian ada malaikat yang mengawasi. Satu sebelah kanan, yang satu lagi di sebelah kiri. Qa'idun. Maksudnya yahfaduka, menjagamu, memperhatikanmu atau mengawasimu. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan di dalam ayat ke-11-nya,
dengan kalimat kiraman katibin, makhluk Allah yang mulia yang mencatat. Disebut kiraman untuk menunjukkan ibrah pelajaran agar kita merasa malu melakukan perbuatan maksiat, karena ada di samping kita makhluk Allah yang mulia. Maka la tuqabiluhum bil qabaih, janganlah menghadapi mereka dengan perbuatan-perbuatan yang jelek. Katibin, mereka mencatat amal perbuatan kita. Tidak ada satupun amal perbuatan manusia yang terlewat, bahkan semuanya akan diperlihatkan nanti di akhirat. Kenapa amalan kita dicatat oleh para malaikat? Padahal Allah Azza wa Jalla Maha tahu, Allah Azza wa Jalla Maha melihat, Allah mengetahui yang nampak, Allah mengetahui yang tidak nampak. Tapi Allah mengutus malaikat untuk mencatat amal perbuatan kita. Sebagian ulama menyebutkan untuk memberikan ibrah bagi kita bahwa nanti di akhirat catatan amal itu menjadi hujjah atas ketetapan Allah memberikan balasan bagi setiap manusia. Maka Allah akan berfirman, Iqra kitabak wa kafa bi nafsikal yaum hasiba. Sokah baca catatan amal perbuatanmu, maka cukuplah catatan amal perbuatanmu yang menjadi penghisab bagimu. Sehingga manusia tidak akan ada yang bisa berkelit, tidak akan ada yang bisa mengelak dari ketetapan Allah Azza wa Jalla nanti di akhirat. Lalu di ayat ke-12-nya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Rinciannya sudah kita bahas pada pertemuan bulan yang lalu. Nah, hadirin hadirat ikhwati iman rahimani wa rahimakumullah, yang akan kita bahas balasan bagi al-abrar dan al-fujjar. Allah sebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Infitar di ayat ke-13, 14, 15, 16. Berapa ayat Pak Bu? 4 ayat. Nah, mudah-mudahan selesai. Berapa jam Ustaz Yadi? Cekapnya Bu sajam. Margari ngaos mah biasanya lebih dari 1 jam nih, nggak mau balik teh jauh ngaletikan leswe ngalengit gitu. Hadirin hadirat ihwati iman rahimani wa rahimakumullah, fi dalikal yaum fariqani, ya. Nanti di hari akhir, di akhirat kelak akan terbagi pada 2 golongan. Satu ahli surga, satu ahli neraka. Yang tadi di awal disampaikan firman Allah Azza wa Jalla, fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Di antara yang masuk surga adalah orang-orang yang al-abrar, dan orang-orang yang masuk ke dalam neraka adalah orang-orang yang al-fujjar. Ayat ke-13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal abrara lafi na'im. Inna, sesungguhnya, al-abrar dalam Quran terjemah diterjemahkan orang-orang yang berbakti kepada Allah. Lafi na'im, lamnya adalah taukid, benar-benar atau sungguh akan dimasukkan ke dalam an-naim, kenikmatan yang banyak. Naim yang dimaksud adalah kenikmatan surga. Hadirin hadirat ihwati iman rahimani wa rahimakumullah, al-abrar dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak. Sebagian ulama menyebut asal mufradnya itu dari lafaz al-barru.
Al-barru arti asalnya adalah daratan yang luas. Lalu diartikan al-birru, diterjemahkan kebaikan yang banyak. Sehingga sebagian ulama tafsir memaknai al-abrar adalah orang-orang yang banyak melakukan kebaikan. Di dalam kitab tafsir Al-Maraghi, Imam Al-Maraghi rahimahullah ta'ala beliau menjelaskan al-abraru jam'u barrun wa humul ladzina ata'ullah wajtanibul isyan. Al-abrar itu jamak dari lafaz bar, dan mereka adalah orang-orang yang ata'ullah, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wajtanibul isyan, dan mereka menjauhi atau meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi al-abrar adalah orang-orang yang melaksanakan ketaatan kepada Allah dan mereka menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, di antara ciri karakteristik mereka didasarkan pada kalimatnya, para ulama menjelaskan al-abrar adalah orang-orang yang tidak hanya melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang wajib, tetapi mereka pun melaksanakan amalan-amalan yang disunnatkan. Kalau yang wajib, Pak Bu, jelas tidak boleh ditinggalkan, dan kita mesti menunaikannya. Salat 5 waktu hukumnya wajib. Boleh tidak meninggalkan salat 5 waktu? Tidak boleh, kecuali ada alasan syar'i bagi perempuan dalam keadaan haid, dalam keadaan berhalangan sesuai dengan ketentuan syariat, baginya boleh tidak melaksanakan salat, bahkan dilarang melaksanakan salat apabila dalam keadaan berhalangan. Tapi kalau bagi laki-laki, ayah halangan anak, atau ayahnya bilih ayah pamaget, nah tuh salat nuju M Pak Ustadz duka M didinya mah manyun gitu. Nah, hadirin hadirat ikhwati iman rahimakumullah, jadi yang wajib itu ya mesti ditunaikan, tidak boleh ditinggalkan. Maka melaksanakannya itu hal yang benar, hal yang biasa. Tetapi luar biasa apabila dia menunaikan yang wajib dan juga menunaikan perbuatan-perbuatan yang sunnah. Selain mengerjakan salat 5 waktu, dia pun melaksanakan salat-salat yang sunnah. Selain melaksanakan saum di bulan Ramadan yang hukumnya wajib, dia pun menunaikan saum yang hukumnya sunnah. Ada saum Senin Kamis, ada saum Ayyamul Bid, engke lebat sasih Zulhijjah sakedap di aya saum sunnat namina saum naon Pak Bu? Saum Arafah, yaitu saum di tanggal 9 Zulhijjah, 1 hari sebelum hari raya Idul Adha. Jadi 1 hari sebelum tanggal 10, tanggal 9-nya disunnahkan untuk melaksanakan ibadah saum, yaitu saum Arafah. Dan saum Arafah itu berlaku bagi laisal hujjaj, orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Hari jemaah haji di Mekah tanggal 8, mereka sedang apa Pak Bu? Wukuf di Arafah. Dan Rasul melarang saum Arafah di Arafat, melarang saum Arafah bagi jemaah haji yang melaksanakan wukuf di Arafah. Jadi saum Arafah mah pikeun jalmi anu teu angkat ibadah haji. Nah, hadirin hadirat ikhwati iman rahimani wa rahimakumullah, dan masih banyak amalan-amalan sunnat yang lainnya. Dan orang-orang yang al-abrar balasannya jelas oleh Allah Azza wa Jalla, disebutkan lafi naim, sungguh akan dimasukkan ke dalam naim, kenikmatan-kenikmatan, maksudnya adalah surga nanti di akhirat.
Bahkan orang-orang yang al-abrar, catatan amalnya saja disimpan di tempat yang mulia. Ada dalam Quran surah Al-Mutaffifin di ayat ke-18, 19, 20, 21. Surah apa Pak Bu? Al-Mutaffifin ayat berapa? 18 sampai ayat ke-21. Hafal tidak ayatnya? Kalla inna kitabal abrari lafi iliyin wa ma adraka ma iliyun kitabum marqum yashaduhul muqarrabun. Kalla, sekali-kali tidak. Inna, sesungguhnya kitabal abrar, kitab yaitu catatan amal al-abrar, lafi iliyin, sungguh ada di dalam iliyun. Wa ma adraka ma iliyun, tahukah kamu apa itu iliyun? Kitabum marqum, catatan yang ditulis. Yas'aduhul muqarrabun, disaksikan oleh yang dekat. Al-muqarrabun dalam ayat itu kata para ulama yaitu para malaikat. Lalu ditafsirkan diantaranya oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Iliyun adalah tempat yang ada di dalam surga. Tuh catatan amal nawe aya di surga komo jalmina. Jadi orang-orang yang semasa hidupnya menunaikan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, tidak pernah meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan, lalu dia menambah amalan dengan memperbanyak perbuatan-perbuatan yang disunatkan, tidak ada balasan yang paling layak bagi mereka kecuali kenikmatan di dalam surga. Catatannya saja ada di dalam surga, di dalam iliyun. Yang dimaksud kitab al-abrari, kitab kadek sanes catatan seperti catatan di urang Pak, yaitu buku. Tekabayang ke di akhirat pamit dimaknai catatan itu adalah buku saberapa puluh kilometer catatan urang teh gitu ya. Tentu yang dimaksud kitab di sana wallahu a'lam bishawab. Para ulama menjelaskan sohaif ya, lembaran-lembaran hasanatihim, kebaikan-kebaikan mereka, dan itu disimpan di dalam surga. Nah hadirin hadirat ikhwati iman rahimani wa rahimakumullah, ini ada kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya. Kenapa amalan itu dicatat? Di antaranya liyujajal abraru bin naim, agar orang-orang yang berbakti, berbuat kebaikan, ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, mereka dibalas dengan kenikmatan-kenikmatan yang banyak. Ini yang pertama ya. Dalam ayatnya, di ujung ayatnya menggunakan kata naim. Naim itu diartikan apa? Surga. Dalam Al-Quran oleh Allah Azza wa Jalla, surga diungkapkan dengan beberapa ibarah, dengan beberapa ungkapan lafaz. Di antaranya satu, Darussalam. Apa yang pertama Pak Bu? Darussalam. Ada dalam Quran surah Al-An'am di ayat ke-127. Darussalam dalam ayat itu maknanya adalah surga. Yang kedua juga diungkapkan dengan lafaz jannatul khuldi, surga yang abadi. Ada dalam Quran surah Al-Furqan di ayat ke-15. Yang ketiga juga disebut dengan sebutan jannatul ma'wa. Di antaranya disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam Quran surah An-Najm di ayat ke-14 sampai ayat ke-15. Lalu yang keempat disebut juga oleh Allah Azza wa Jalla dengan sebutan Darul Muqamah. Ada dalam Quran surah Fatir di ayat ke-35. Yang kelima
disebut juga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan Jannatu Adnin. Nah, kalau Jannah Adnin ini kan sering kita dengar ya. Lalu yang keenam disebut juga Maq'adin Sidqin. Itu juga diartikan surga. Ada di dalam Al-Quran surah Al-Qamar di ayat ke-54 sampai ke-55. Lalu yang ketujuh ada dalam Al-Quran surah Yunus di ayat kedua. Allah menyebutnya dengan sebutan Qadama Sidqin. Kalau tadi Maq'adin Sidqin, yang ini disebut Qadama Sidqin. Itu juga diartikan surga. Lalu dalam ayat yang lain oleh Allah Azza wa Jalla disebut dengan Maqamun Amin, yaitu dalam Quran surah Ad-Dukhan di ayat ke-51. Dan disebut An-Naim diantaranya dalam Quran surah Al-Infitar, Innal abrara lafi naim. Cik Bu, sebutkan weh tilu istilah dalam Quran yang diartikan surga. Apa saja tadi? Darussalam, dua, Jannatul Khuldi, tiga. Nah, ngahulang Pak Bu. Jannatul Ma'wa, Jannatu Adnin, dan seterusnya. Nah, hadirin hadirat ikhwati iman rahimani wa rahimakumullah. Kenapa disebut An-Naim? Bentuk jama dari lafaz nikmah, menunjukkan kenikmatan yang banyak. Karena nanti di dalam surga Allah Azza wa Jalla sediakan banyak kenikmatan bagi penghuninya. Dan kenikmatan di dalam surga itu adalah kenikmatan yang mata ini belum pernah melihatnya, telinga ini belum pernah mendengarnya, dan tidak bisa dibayangkan, dipikirkan di dalam benak dan di dalam hati kita. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala Allah tabaraka wa taala, sabda Rasul, telah berfirman Allah tabaraka wa taala, a'adatu li ibadis salihin, aku menyediakan bagi hamba-hambaku yang saleh, mala ainun ra'at, apa-apa yang mata tidak pernah melihatnya, wala udunun sami'at, telinga tidak pernah mendengarnya, wala khatara ala qalbi basar, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Itu kenikmatan surga yang disebutkan dalam Quran, menunjukkan gambaran-gambaran pada waktunya kenikmatan di dalamnya. Masya Allah, subhanallah, begitu luar biasa. Apapun yang diharamkan di dunia, nanti di surga diperkenankan. Jangankan kenikmatan surganya, Pak. Kalau kita baca dalam Quran surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, Rasul menjelaskan Al-Kautsar itu adalah nahrun, sungai yang ada di surga yang disediakan oleh Allah bagiku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu air itu mengalir sampai di padang mahsyar, membentuk haudun, telaga, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutlah dengan sebutan telaga Al-Kautsar. Dan beliau menyampaikan airnya itu abiyadun minal laban, lebih putih daripada air susu, bahkan lebih manis daripada madu, dan airnya itu lebih harum daripada minyak kasturi. Barang siapa yang meneguk air dari telaga Al-Kautsar, maka baginya tidak akan haus-haus. Cik, ingin Pak menikmati air dari telaga Al-Kautsar?
Nanti manusia berbondong-bondong ingin menikmati telaga Al-Kautsar, tapi ternyata ada sebagian di antara mereka yang diusir oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu Nabi menyampaikan kepada Allah, innahu min ummati, sesungguhnya dia itu bagian dari umatku. Lalu Allah menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu tidak tahu apa yang dilakukannya setelah kamu meninggal. Maka Nabi menyebutkan, celakalah bagi siapapun yang membuat sesuatu yang baru dalam urusan agama setelah aku meninggal dunia. Berarti yang akan menikmati Al-Kautsar adalah orang-orang yang istiqamah di dalam jalan Al-Quran dan Sunnah. Jadi dina urusan ibadah mah gak perlu modifikasi itu. Cekap nampi naon nu didugikeun ku Rasulullah, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhtiar sampai ke sana yang mesti mencari ilmu. Maka di dalam beramal yang mesti bersumber pada ilmu. Makanya nanti dalam surah Al-Kautsar itu di ayat kedua Allah menjelaskan tentang ibadah. Fasolli li rabbika wanhar, menunjukkan bahwa sholat dan menyembelih mesti mengikuti tuntunan Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lo di dalam ayat itu dengan tegas, mesti ikhlas karena Allah, li rabbik, karena Tuhanmu, yaitu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah hadirin hadirat ihwati iman rahimakumullah, ini sedikit gambaran. Jangankan di surga itu, telaganya saja yaitu Al-Kautsar begitu luar biasa kenikmatan di dalamnya. Apalagi kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Maka merugilah orang-orang yang matinya dalam keadaan durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak akan menerima kenikmatan-kenikmatan surga. Siapakah mereka? Di ayat ke-14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innal fujjara lafi jahim. Wa inna, dan sesungguhnya, al-fujjara, yaitu orang-orang yang melakukan perbuatan dosa-dosa, orang-orang yang durhaka, lafi jahim, benar-benar akan dimasukkan ke dalam neraka jahim. Ari di ayat ke-13 mah nerangkeun ngeunaan saha Pak Bu? Al-abrar, orang-orang yang taat kepada Allah, menjaga diri dari perbuatan maksiat, banyak melakukan kebaikan, menunaikan kewajiban, dan juga menunaikan perbuatan-perbuatan yang sunat, masuk dalam surga. Tapi di ayat ke-14 Allah menyampaikan ancaman bagi al-fujjar. Al-fujjar kata para ulama maknanya adalah at-tariku lima sara'ahu Allah wa haddahu li ibadih. Orang-orang yang meninggalkan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, atau orang-orang yang melanggar batasan-batasan agama. Itulah al-fujjar. Jadi al-fujjar, para pelaku dosa, orang-orang yang melanggar aturan Allah, melanggar batasan-batasan agama. Para ulama terbagi kepada dua pendapat itu. Umumnya mufassirin memberikan penjelasan yang dimaksud al-fujjar dalam ayat ini adalah kefajiran dalam urusan i'tiqad, keyakinan, yaitu orang-orang yang berbuat syirik atau menyekutukan Allah Azza wa Jalla, termasuk orang-orang yang ada di dalam aliran sesat dan menyesatkan, dan orang-orang yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi al-fujjar dalam ayat ini
menurut jumhur mayoritas para ahli tafsir adalah orang-orang yang fajir dalam urusan i'tiqad, keyakinan, yaitu orang-orang musyrik, orang-orang yang kufur. Jami-jami anu meyakini ada sesembahan selain Allah sekalipun di KTP-nya agama Islam, nah, itu disebut musyrik. Ya, contoh meyakini benda atau sesuatu lalu dipertuhankan, itu juga termasuk bagian dari kemusyrikan. Lalu orang-orang yang ada di dalam kesesatan, ya, orang-orang yang mengakui adanya Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kesesatan-kesesatan yang lainnya, itu termasuk al-fujjar. Dan orang-orang yang al-fujjar ini tempatnya nanti di akhirat adalah neraka jahim, Pak. Cik arinami neraka dina Al-Quran disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan berapa ungkapan? Nah, ngahulang Pak Bu, ayah hadiah na Ustaz ya. Biasanya pami ayah hadiah mah jok ngeracung gitu ya. Di antaranya disebut dengan 8 ungkapan. Yang pertama disebut hawiyah, yang kedua disebut ladho, pakai dho, ya. Itu disebut diantara dalam Quran surah Al-Ma'arij ayat ke-16. Dalam Quran surah Al-Ma'arij di ayat ke-16 neraka disebut ladho, lalu Allah jelaskan siapapun yang masuk di dalamnya maka tubuhnya terbakar dan kulitnya terkelupas dari tubuhnya. Itu neraka ladho. Yang ketiga al-khutamah. Yang keempat oleh Allah Azza wa Jalla disebut jahim, seperti dalam ayat yang sedang kita bahas. Yang kelima juga disebut jahannam. Di antaranya ada dalam Quran surah An-Naba di ayat ke-21. Tapami An-Naba mah pantas hatam dan hafal ya Pak. Di ayat ke-21 apa bunyinya? Inna jahannama kanat mirsada. Itu menggunakan kalimat jahannama, ya. Yang keenam dinamai juga sakor. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan para penghuni di dalam neraka sakor. Mereka akan ditanya, masalakakum fis sakor, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakor? Maka mereka menjawab, lam naku minal musallin, dulu ketika di dunia aku termasuk orang yang tidak sholat. Jadi orang-orang yang tidak sholat oleh Allah Azza wa Jalla dimasukkan ke dalam neraka sakor. Jangankan meninggalkan sholat Pak, melalaikannya, maka baginya pun mendapatkan siksa nanti di akhirat. Bahkan disebut wailul lil musallin, kecelakaan, kebinasaan bagi orang-orang yang salat, yaitu alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang salatnya lalai Pak. Kade ayat natong dibaca sapoto, wailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat, nutara salat untung aing teu salat. Gitu. Ini hati-hati. Maksudnya yang sholat saja masih ada yang celaka, yaitu yang melalaikan sholat, apalagi yang meninggalkan sholat.